Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ambu membuat kue widaran atau telur gabus manis gula merah. Kuenya enak banget, manis, gurih, renyah. Pokoknya yang nyemil kue ini bakal ketagihan. Dan ternyata cara membuat kue ini cukup mudah, apalagi di video ini diberikan tips agar berhasil membuat kuenya dan juga hasil kuenya lebih renyah. Oh ya, mungkin masih ada yang bingung sebetulnya membuat kue ini lebih baik menggunakan tepung tapioka atau tepung ketan. Pas banget di video ini dibahas tentang itu, bagaimana perbedaan kue widaran dengan tepung tapioka dan tepung ketan. Yang penasaran tonton videonya ya. Nah, yang pertama Ambu akan membuat kue widaran dengan tepung tapioka, kemudian nanti dengan tepung ketan dengan bahan yang sama, hanya diganti tepungnya saja. Bahan yang diperlukan adalah 3 butir telur, kemudian garam, lalu margarin. Nah, semua bahan ini kita aduk rata dengan menggunakan whisk boleh atau juga boleh menggunakan blender. Nah, ternyata teknik pengadukan ini cukup berpengaruh pada hasil tekstur atau kerenyahan kue gabus nanti. Yang ingin tahu bagaimana perbedaannya bisa menonton video Ambu sebelumnya, nanti dicantumkan di deskripsi. Kemudian setelah diaduk rata seperti ini, masukkan tepung tapiokanya. Ini sebanyak 250 gram. Lalu kita aduk sampai rata. Ternyata jika telur dan margarinnya ini diaduk dengan menggunakan blender ataupun mixer sampai benar-benar halus dan mengembang, akan menghasilkan tekstur telur gabus yang lebih renyah dibandingkan diaduk saja seperti ini. Nah, ini Ambu sengaja diaduk seperti ini karena ingin menghasilkan telur gabus yang agak kriuk. Nah, ini hasilnya seperti ini. Teksturnya seperti ini. Kemudian jika sudah selesai, ini kita cetak. Kita masukkan ke dalam minyak yang dingin seperti ini. Untuk bentuknya bebas, mau panjang atau donat seperti ini ataupun berbentuk seperti angka 8. Kemudian jika sudah penuh seperti ini, kita tinggal goreng. Gunakan api sedang dan usahakan panasnya itu bertahap agar nanti tidak ada kue yang meletup atau meletus. Jangan dulu diaduk-aduk karena nanti akan hancur. Aduk setelah semuanya mengembang dan tekstur kuenya lebih kokoh seperti ini. Kalau sudah cukup mengembang dan kokoh, bisa diaduk-aduk sampai benar-benar matang. Nah, ciri matang adalah sudah tidak ada lagi gelembung-gelembung minyak pada saat menggoreng. Nah, untuk adonan yang kedua dengan semua bahan dan takaran yang sama, hanya diganti tepungnya saja dengan tepung ketan. Ternyata untuk tepung ketan ini tidak menggunakan 250 gram untuk 3 butir telur, tetapi hanya menggunakan 210 gram. Hal ini karena kelembaban tepung itu kan berbeda. Berarti tepung ketan ini memang membutuhkan cairan lebih banyak dibandingkan dengan tepung tapioka. Tahapannya sama seperti tadi, setelah dibentuk kemudian dimasukkan ke dalam minyak yang dingin. Lalu minyaknya kita panaskan, kita goreng seperti ini. Dan hasilnya jika dilihat ketika digoreng seperti ini, sama-sama bagus, sama-sama mengembang kedua-duanya. Kemudian kita lihat hasilnya setelah dingin. Ini adalah telur gabus dengan tepung tapioka, hasilnya seperti ini. Kemudian yang ini adalah telur gabus dengan tepung ketan. Walaupun sama-sama mengembang, tetapi dari warnanya tepung tapioka ini lebih cerah warnanya dibandingkan dengan yang tepung ketan. Kemudian kita akan lihat bagaimana teksturnya. Ini yang tepung tapioka, seperti ini teksturnya. Hasilnya putih dan lebih padat. Dan ini yang tepung tapioka setelah agak dingin
jadi cenderung lebih keras. Kemudian ini yang tepung ketan, kita akan potong seperti ini. Dan yang tepung ketan ini dari teksturnya ini lebih berongga dibandingkan dengan tepung tapioka. Terlihat ada rongga-rongga yang lebih besar dibandingkan dengan tepung tapioka yang rongganya itu lebih padat. Jika kita sandingkan hasilnya seperti ini, yang tapioka lebih padat sedangkan yang dari tepung ketan lebih berongga. Dan ternyata setelah dimakan, yang tepung ketan ini jauh lebih renyah dibandingkan dengan tepung tapioka. Dan sebetulnya jika ingin lebih renyah, lebih berongga lagi hasil telur gabusnya, pada adonannya bisa ditambahkan dengan baking powder. Maka nanti hasil telur gabusnya akan lebih berongga dan lebih renyah. Baiklah, sekarang kita akan membuat saus gula merahnya. Kita masukkan gula putih, gula merah, kemudian sedikit air. Lalu kita panaskan seperti ini dan tambahkan sedikit garam. Masak terus gula merahnya sampai kandungan airnya benar-benar habis dan biasanya ditandai dengan tekstur yang merambat. Jadi gula merahnya ini akan lebih kental dan juga ketika kita tarik ke atas dia akan merambat. Jika sudah mulai kental seperti ini, bisa ditambahkan dengan wijen yang sudah disangrai. Kita aduk rata seperti ini. Kemudian kita masukkan telur gabus yang sudah kita goreng ke dalam gula merah ini, lalu diaduk rata dengan cepat. Gunakan api kecil saat mengaduk seperti ini dan biarkan gulanya ini sampai benar-benar kering. Jika sudah tercampur rata, diamkan hingga dingin. Nah, ini dia telur gabus gula merahnya sudah jadi. Ini pokoknya enak banget, manis, gurih, renyah, wajib dicoba. Dan untuk tekstur telur gabusnya, Ambu lebih memilih menggunakan tepung ketan dibandingkan dengan menggunakan tepung tapioka. Karena dengan menggunakan tepung ketan, hasilnya akan lebih renyah dibandingkan dengan menggunakan tepung tapioka. Selamat mencoba, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.